Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kita sampai pada kalimat datanglah kerajaanmu. Dengan kalimat datanglah kerajaanmu bukan berarti ya kalau tidak ada kalimat tersebut kita ucapkan berarti kerajaan Allah tidak hadir. Ya. Jangan berpikir seakan-akan dengan tidak mengucapkan kalimat datanglah kerajaanmu maka kerajaan Allah tidak hadir. Maksud kalimat datanglah kerajaanmu adalah bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan pemerintahan kerajaan itu, saudaraku, di dalam hidup kita. Satu. Yang kedua, dihadirkannya kerajaan Tuhan Yesus Kristus nanti secara fisik, sebab sesuai firman Tuhan kita mempercepat kedatangan Tuhan. Tiga, dengan pernyataan datanglah kerajaanmu merupakan sebuah komitmen untuk masuk kerajaan itu sebagai agenda hidup. Mestinya itu satu-satunya agenda hidup kita, saudaraku. Saudaraku sekalian, pada akhirnya memang kita harus memilih. Menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita atau menghadirkan kerajaan yang lain. Kita tidak bisa menghadirkan dua kerajaan atau tiga kerajaan secara bersama-sama. Tidak bisa. Kita menghadirkan kerajaan Allah saja atau tidak usah sama sekali. Hal ini termaktub dalam ucapan Tuhan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, saudaraku. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Artinya, saudara, kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, Yesus sebagai Raja kita, Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel sebagai Allah Bapa kita, berarti kita tidak boleh menghadirkan pemerintahan kerajaan siapapun, bahkan kerajaan kita sendiri. Saudara, hadirnya kerajaan Allah ini sebenarnya anugerah. Tanpa korban Yesus di kayu salib, tidak ada kerajaan Allah yang dihadirkan. Ini adalah anugerah. Jadi kalau kita menggumuli pemerintahan kerajaan Allah itu hadir di dalam hidup kita, itu panggilan yang harus kita penuhi, itu tanggung jawab yang harus kita tunaikan. Tidak bisa berlangsung dengan sendirinya. Nah, pergumulan kita untuk menghadirkan pemerintahan Allah di dalam hidup kita jangan kita pahami sebagai jasa. Jangan saudara pahami seakan-akan ini sikap tidak menghargai kasih karunia atau anugerah. Anugerah Allah menghadirkan kerajaan itu. Panggilan atas kita
bagaimana hidup di dalam pemerintahan kerajaan tersebut. Jadi kalau kita tidak hidup dalam pemerintahan kerajaan tersebut, berarti menolak kehadiran kerajaan itu. Percuma mengucapkan kalimat datanglah kerajaan. Saya tidak tahu bagaimana menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun mengucapkan kalimat datanglah kerajaanmu, tetapi tidak pernah memiliki pergumulan yang real bagaimana menghadirkan kerajaan Allah itu di dalam hidup ini. Tetapi itulah fakta yang sudah terjadi dalam hidup kita selama bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Sekarang kita harus bersyukur bisa mengerti kebenaran ini, saudaraku. Panggilan untuk mendatangkan atau menghadirkan kerajaan Allah adalah tanggung jawab yang harus kita terima sebagai anugerah untuk menjadikan kita manusia yang bermartabat tinggi sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya sebagai ciptaan Allah, tapi juga bermartabat tinggi sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau orang tidak menghadirkan pemerintahan kerajaan Allah di dalam hidupnya, itu berarti tidak bermartabat. Kalimat datanglah kerajaanmu itu panggilan untuk hidup bermartabat sebagai anak-anak Allah, anak-anak kerajaan. Dan ini harus menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Benar-benar menjadi sukacita, saudaraku. Ya, saya tidak tahu bagaimana membagikan perasaan ini. Yaitu ketika kita benar-benar berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, menghadirkan pemerintahan Allah dalam hidup kita. Kita mengenali setiap kesalahan yang kita lakukan, dan kita bertobat dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Kita benar-benar menemukan diri kita tidak bercacat, tidak bercela. Kalau ada cacat dan celah kita perkarakan. Sehingga kita memiliki kepastian untuk masuk kerajaan Allah. Ya. Luar biasa, saudaraku. Kita belum meninggal dunia, tapi kita sudah melihat kerajaan itu. Dan saya bisa mengerti, saudaraku, pernyataan Ibrani pasal 11, ya, di mana Paulus, maksud saya penulis kitab Ibrani menulis, ya, bisa Paulus atau bisa penulis kitab Ibrani maksudnya menulis Abraham melambai-lambai, ya, melambai-lambai terhadap negeri yang Allah berikan. Itulah kerajaan Allah yang akan dihadirkan nanti. Jadi kalau kita berkata datanglah kerajaanmu, kita menghadirkan pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, kita menghadirkan realita kerajaan Allah secara fisik nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Sebab orang percaya mempercepat kedatangan Tuhan. Orang percaya adalah orang-orang yang dinantikan untuk menjadi hulu balang kerajaan itu. Kalau kita berkata datanglah kerajaanmu, ini komitmen kita untuk hidup, saudaraku sekalian. Hidup dengan tujuan kerajaan Allah sebagai satu-satunya agenda hidup kita. Sehingga kematian benar-benar menjadi sesuatu yang menarik, indah. Kita songsong, ya, ada kebahagiaan, saudaraku. Aku anak-anak Allah. Aku akan melihat kerajaan itu, ya. Walaupun mungkin kita dianggap ekstrim, ya, utopis, pemimpi, fantasi.
Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, memang mestinya demikian. Sebab seperti yang dikatakan Yesus, sebagaimana aku bukan datang dari dunia ini, kamu juga bukan dari dunia ini. Saudara, tadi sudah saya katakan bagaimana saya membagi perasaan ini, saya tidak tahu. Tetapi setiap kali saya selesai berdoa, hati saya menyala. Ya, saya sudah menyelesaikan semua keadaanku yang tidak berkenan atau kesalahanku, yang memang makin hari kita akan makin hidup tidak bercacat, tidak bercela, saudara. Ya. Makin hari kita belajar untuk hidup benar, ya saudara. Sehingga kerajaan Allah itu nyata di depan kita. Nyata di depan kita. Nyata sekali. Dan kita menantikan kerajaan itu. Jadi bukan lagi basa-basi, saudara, ya, waktu kita mengatakan bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Jadi tidak basa-basi. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Saya tidak bisa membagi perasaan ini. Jangankan kepada saudara yang tidak bertatap muka langsung dengan saya. Orang-orang yang bertatap muka langsung dengan saya pun juga akan sulit menerima ini, karena ini membutuhkan perjalanan hidup yang panjang. Kerajaan Allah harus benar-benar menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Memang demikian. Itu kesukaan jiwa kita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, taruhlah semua pengharapanmu pada penyataan kedatangan Yesus. Dengan demikian, saudaraku sekalian, mendatangkan atau menghadirkan kerajaan Allah menjadi satu-satunya agenda dalam hidup ini. Bagaimana kita hidup dalam pemerintahan Allah. Bagaimana kita mempercepat kedatangan Tuhan. Bagaimana kita menjadikan kerajaan surga sebagai satu-satunya agenda perjalanan hidup kita. Seperti yang saya kemukakan di pertemuan terdahulu, bahwa doa kami bukan sekedar formula kalimat doa, tetapi formula kehidupan. Biasanya doa itu artinya permintaan. Biasanya. Ya, itu kesan yang ditimbulkan, dan pada umumnya orang memahami demikian, memberikan definisi demikian, saudara. Jadi kalau orang punya kesulitan, lalu yang lain berkata doa, ayo berdoa, artinya minta gitu, saudara. Tetapi di dalam doa Bapa kami bukan kita yang minta kepada Allah. Kita menuntut diri kita sendiri. Dan Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang termuat di dalam doa Bapa kami. Seperti misalnya kalimat, berikanlah kami makanan kami hari ini secukupnya. Berarti kita harus pergi bekerja. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan berarti kalau kita tidak mengatakan demikian, kehendak Tuhan tidak jadi. Tetapi kita berjuang untuk melakukan kehendak Allah. Kehendak itu adalah dorongan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Nah, disinilah menentukan apakah seseorang menghadirkan kerajaan Allah atau tidak. Kesalahan fatal yang ada dalam hidup banyak orang Kristen, seakan-akan dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
artinya mengakui statusnya bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat, otomatis dia ada di dalam kerajaan itu atau menghadirkan kerajaan Allah tersebut. Dan ini kesalahan. Kerajaan Allah itu dihadirkan oleh korban Yesus, itu anugerah. Kita tidak berbuat baik, kita tidak membeli dengan apa-apa. Tetapi ketika kerajaan Allah itu dihadirkan, kita harus merespon hadirnya kerajaan Allah itu untuk hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah, atau hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah itu, yang juga nantinya seluruh perilaku, tindakan, perbuatan kita untuk kepentingan kerajaan itu. Manusia diberi kehendak oleh Allah. Nah, kehendak inilah yang harus digunakan. Jangan berpikir bahwa Allah memberikan kerajaan itu lalu menunjuk orang-orang yang diberi kehendak untuk merespon kerajaan itu, dan yang lain yang tidak diberi kehendak untuk merespon, ya masuk neraka. Itu bukan hakikat Allah. Jelas Allah mengatakan tidak. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Jadi saudaraku sekalian, Allah memang saudara memberi kebebasan untuk setiap individu. Apakah menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidupnya atau kerajaan yang lain. Kalau kita melihat sejarah hidup Hillel bin Shachar, ya, yang dikenal Lucifer, saudaraku, ya. Lucifer itu dari bahasa Latin, saudaraku, ya. Itu sebenarnya tidak ada kata Lucifer di dalam Alkitab, tapi kita menyebut saja Lucifer. Jelas maksudnya itu musuh Allah itu, ya. Lucifer berkata, aku ingin, aku hendak. Dia mau naik di atas segala, mau naik mengatasi segala bintang. Dia akan membuat tahta sendiri. Itu kan, dia tidak menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupnya, tetapi dia memiliki tahta sendiri. Dan banyak orang yang hari ini, saudaraku, punya tahta sendiri. Perlu saudara ketahui ya, tidak ada ya orang yang sengaja mau menyembah iblis, itu tidak ada. Tetapi digiring untuk memiliki warna hidup atau gaya hidup dengan prinsip asal bukan Tuhan, asal bukan Allah Elohim Yahweh, asal bukan Yesus. Yang penting bukan asal bukan Yesus. Dirinya sendiri bisa. Jadi iblis itu tidak tampil lalu disembah. Orang juga tidak mau menyembah iblis secara langsung. Tetapi iblis diwakili mensupkan dirinya pada kekayaan, harta, ya, rumah, mobil, pangkat, gelar. Dan orang yang mengingini itu, ya, orang yang mengingini itu sama dengan menyembah iblis dan membangun kerajaannya sendiri. Padahal itu kerajaan iblis, karena hidupnya pasti dimainkan oleh materi, dan di atas materi ini memang ada oknum iblis yang berusaha, yang penting bukan Allah. Yang penting jangan menghadirkan kerajaan Allah. Itu saudara. Nah, kita itu bertahun-tahun sering kompromi. Tidak apa-apalah, wajar-wajarlah hidup begitu. Itu tidak wajar. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mau tidak mau harus menurunkan tahta. Maksudnya menurunkan siapapun di tahta itu, termasuk dirinya sendiri. Sebab dengan keinginan dunia, aku mau, aku ingin, aku hendak, rajanya itu dirinya sendiri. Memang tidak menyembah iblis secara langsung, tapi dengan mengingini harta dunia, itu namanya menyembah iblis. Seperti yang dikatakan di Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 8. Ya,
Kalau engkau menyembah aku, kata iblis kepada Yesus, kuberikan semua padamu. Berarti kalau mengingini dunia ini menyembah iblis. Berapa banyak orang Kristen yang menyembah iblis? Berapa banyak, betapa banyak aktivis gereja, majelis, bahkan pendeta. Kalau orang diarahkan untuk memiliki dunia, walaupun itu menggunakan Tuhan, ya, jadi Tuhan menjadi alat untuk meraih dunia. Ini penyimpangan, penyesatan di dalam gereja itu seperti itu. Sebab kalau seseorang ikut Tuhan Yesus Kristus, itu mestinya sudah sampai pada tingkat ini, saudaraku. Yang ku ingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Pisahkan diriku dari dunia ini, ya. Kalau saudara tidak mau dipisahkan dari dunia ini, saudara pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Anda tidak akan pernah bisa menjadi keluarga kerajaan Allah. Jadi standarnya ini, ya, yang ku ingini engkau saja, ya. Yang ku ingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Jadi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan menebus dosa kita, kita menjadi miliknya. Secara de jure, secara hukum kita adalah warga kerajaan surga. Secara de facto-nya harus kita bangun sendiri bagaimana hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah itu. Saya sendiri juga berjuang luar biasa, saudara, untuk tidak duniawi itu bagaimana? Berjuang luar biasa. Luar biasa, saudaraku. Tidak gampang, saudaraku. Ya. Kalau Bapak Ibu seorang pengusaha yang mobilnya mewah, saya tidak mengatakan Anda berarti duniawi, memang belum tentu. Tetapi keterikatan dengan dunia itulah yang membuat seseorang duniawi. Tidak usah mobil mewah, motor saja juga sudah bisa dipandang mewah ketika dia merasa memberi nilai diri dan bangga dengan kendaraan roda 2 ini. Ayo kita dipisahkan dari dunia ini. Nah sekarang jelas kalau orang mengingini dunia berarti tidak menghadirkan kerajaan Allah. Tidak mungkin menghadirkan kerajaan Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin, saudara. Ini tidak mudah, saudara. Mungkin saudara berkata, Pak Eras yang bicara sudah penuhi belum? Oh, saya berjuang. Lalu bagaimana nilainya? Ya kita tinggal tunggu saja. Belum tentu kita masih punya waktu 20 tahun. Bisa 5 tahun ini sudah meninggal dunia, 10 tahun lagi. Mungkin juga tinggal beberapa minggu. Jangan menghakimi orang. Masing-masing coba kita membawa diri.
Dan luar biasa menarik saudara, kalau kita berjuang untuk berprestasi di kekekalan itu menarik. Seberapa kita ini terikat dengan dunia, kita sendiri kenali diri kita saudara. Kita punya uang kok, kita bisa beli ini beli itu. Tetapi kita beli itu untuk kesenangan diri kita atau benar-benar sarana kita melayani Tuhan? Coba. Yang tahu siapa kita dengan Tuhan. Nggak usah naik mobil bagus, naik motor pun dengan motivasi yang salah jadi salah. Jadi kehendak bebas saudara ini harus digunakan dengan seksama. Tapi kalau saudara merasa bahwa saudara memang sudah dipilih untuk masuk surga, saudara tidak akan meledakkan kehendakmu untuk mendahulukan kerajaan Allah. Jadi tidak heran kalau orang berpikir bahwa Allah yang memberikan kehendak itu untuk meresponi kerajaan Allah, maka dia akan bagaimanapun juga menjadi tidak atau kurang bersungguh-sungguh dibanding dengan kalau kita mengajarkan bahwa kehendak itu dari diri kita. Contoh sederhana Adam dan Hawa. Allah tidak mengendaki kan Adam memetik buah yang dilarang. Apa Tuhan mendesain? Nah kalau saudara berkata Allah yang mendesain manusia memetik buah yang terlarang, ya sudah, terserah saudara. Kalau saya tidak, Allah memberi kehendak bebas. Nah sekarang Allah juga memberi kehendak bebas. Jadi kalau dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita harus dengan kesadaran diri kita mau merubah diri, dengan kehendak bebas kita mau merubah diri saudara. Nah pemberian yang berharga ini menjadi kehormatan kalau manusia menyambutnya. Nah kalau orang tidak menyambut kerajaan Allah, hatinya terikat dengan dunia, dia akan terperbudak, terbelenggu oleh keindahan dunia. Itu miskin sekali saudara. Memang hari ini kalau orang kaya, terhormat, hartanya berlimpah, orang juga semua orang hormat semua orang. Tapi di mata Allah tidak bermartabat dia. Nah kita itu punya martabat itu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Jadi kehendak bebas harus dipahami sebagai pemberian yang sangat berharga atau tak ternilai dari Tuhan. Di mana kita diberi kemampuan untuk mempertimbangkan sesuatu yang oleh karenanya kita diberi rasio. Tuhan yang menghargai manusia ya, yang faktanya adalah manusia membuat keputusan akhir. The final decision-nya itu di manusia itu. Dan itu kehormatan saudaraku. Saya bertahun-tahun bergumul saudara, bagaimana bisa hidup suci, bagaimana hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itu jatuh bangun saudara. Yang akhirnya saya menemukan satu kalimat. Kamu mau suci bisa tergantung dirimu. Kamu mau tidak hidup suci juga bisa tergantung dirimu. Allah itu sudah menyediakan sarana, firman, kesempatan untuk berhadapan dengan Dia lewat doa, memilih teman, gereja, pendeta, itu tergantung individu kan. Tergantung saudara. Dari tekun kita belajar firman, tekun kita berdoa, tekun kita bersekutu dengan orang-orang yang takut akan Allah, gereja yang benar, pembicara yang benar, kita mengarahkan diri kita. Nanti baru kita belajar untuk melakukan apa yang tepat dari segala hal. Kalau dulu kan tidak, kita sembrono sekali, sembarangan hidup. Sekarang jangan lagi saudara. Kehendak bebas itu yang akan mengarahkan saudara ke surga atau ke neraka. Kalau dulu surga ditutup, tidak bisa masuk, semua juga mesti ke neraka. Tapi sekarang surga dibuka oleh korban Yesus. Itu tidak otomatis orang kesedot di sana. Orang bisa kesedot di sana, orang bisa kesedot ke neraka. Tergantung pilihan orang itu. Apakah hidup di dalam pemerintahan Allah atau tidak. Nah kuasa kegelapan itu kan bermanuver luar biasa. Yang menarik orang untuk mencintai dunia. Dan hari ini saudara, ini tidak bermaksud menyakiti siapa-siapa ya.
Banyak orang yang sukses dalam hidupnya, tapi sudah ada di ambang kehancuran. Dia puas dengan keberhasilannya, kedudukan yang tinggi, kehormatan jabatan, kekayaan, kelimpahan harta. Jadi sombong, jadi sewenang-wenang terhadap orang lain, jadi semena-mena terhadap sesama, licik. Dia pikir semua itu akan jalan running well. Apalagi kalau orang-orang yang biasa selalu bisa menyelesaikan masalah. Dengan uang dia bisa berkelit dari kesulitan. Dengan uang dia bisa berkelit. Tidak ada yang dia takuti. Mungkin KPK pun dia tidak takuti. Kenapa? Ya mungkin relasinya lebih kuat. Mungkin. Saya katakan tidak pasti, mungkin. Dengan uang, dengan relasi dia bisa berbuat apa saja. Oke, itu bisa. Tapi saya ingat kalau sudah masalah kekekalan, berhadapan dengan Tuhan, you tidak bisa menghindar. Bisa saja ada orang-orang yang hebat seperti ini. Kalau konflik dengan orang tidak takut, kenal aparat. Kepolisian kenal, kejaksaan kenal, pengadilan kenal. Uang banyak, pejabat tinggi mana dia kenal. Oh, dia kuat. Dan orang-orang seperti ini biasanya juga tidak menghormati Allah secara patut. Bisa lebih menghormati pejabat daripada menghormati Tuhan. Kalau nge-trade pejabat berapapun dia bayar. Tak untuk Tuhan. Ya Tuhan gak kelihatan ini. Apalagi kalau ketemu pendeta yang menyalahgunakan uang atau tidak benar. Wow, sudah. Punya pembenaran untuk tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Saya ingatkan saudara kalau tidak berubah. Saya ingatkan ini. Nanti saudara meratap itu di hadapan pengadilan Tuhan. Meratap. Orang harus mempersoalkan sekarang Anda hidup di dalam pemerintahan Allah atau tidak. Jangan sombong. Hari ini banyak orang sibuk dengan segala kesenangannya. Sudah kena COVID pun juga tidak bertobat. Habis waktunya cuma nonton film seri. Habis waktunya hanya untuk ngobrol, untuk macam-macam, untuk sibuk di media sosial. Untuk berselancar di media sosial. Kenapa kita tidak berselancar di hadapan Allah? Jangan sampai saudara jadi tamu asing di kerajaan surga. Kenapa jadi tamu asing di kerajaan surga? Karena Anda tidak pernah datang. Karena Anda tidak pernah hadir di situ. Saya membayangkan ya kalau saya menghadap Tuhan tiap hari itu, saya seperti datang kepada Bapak dan saya seperti izin Bapak aku menghadap, terimalah diriku. Terus tiap hari, karena waktu saya banyak, saya tiap hari menghadap. Ku datang menghadap-Mu Tuhan, terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Begitu saudaraku, bersama Tuhan Yesus saya minta izin datang Bapa. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu, masuk ruang suci-Mu Bapa. Ini baru jadi tadi pagi lagunya. Tapi sebenarnya 2 malam sudah saya nyanyikan.
Tapi kalimatnya mirip-mirip, tapi lagunya beda, nadanya beda. Kadang-kadang waktu nyanyi itu beda dengan waktu saya tulis lagi, bisa lupa. Sebagian ingat, sebagian lupa. Jangan jadi tamu asing. Saudara, sering orang tanya, Pak, gimana ya Pak, saya bisa doa lama di hadapan Tuhan ya Pak? Bagaimana doa saya bisa lama ya Pak di hadapan Tuhan? Ternyata jawabannya begini, saudara. Kalau saudara sudah tidak punya kesenangan dunia ini, Anda betul-betul rindu hidup suci sebagai agendamu satu-satunya, dan Anda benar-benar menunjukkan hidupmu ke kerajaan surga, Anda baru betah lama di dalam doa. Baru bisa lama. Kalau Anda tidak bisa, banyak hal yang buat kita merasa perlu untuk melakukan atau segera cepat-cepat berhenti. Jangan punya kesenangan apapun. Katakan, aku berhenti di hadirat-Mu ya Allah, ini tempatku. Itu saudara. Maka lagu ini saya nyanyikan malam hari, saya nyanyikan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan, terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Begitu saudara. Jadi kalau orang tidak hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah setiap hari, bisa dimaklumi dia tidak akan tahan duduk diam di kaki Tuhan. Mau apa di situ dia? Pasti tidak betah. Kita kalau tidak maksa nggak bisa, saudara. Kehendak kita itu harus kita mainkan semaksimal mungkin. Kita mainkan semaksimal mungkin. Kalau kita menggunakan kehendak bebas kita dengan bijaksana, yaitu mendatangkan dan menghadirkan kerajaan Allah, maka kehendak bebas kita akan menggiring kita kepada pemerintahan Allah yang nanti ujungnya kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan makin kuat, makin cepat, saudara. Tapi kalau tidak, akan makin lambat. Dan bahkan sampai berhenti dan pindah arah. Dan banyak orang hari ini pindah arah. Saya kira sebagian saudara yang mendengarkan firman ini belum hidup di dalam pemerintahan Allah secara ideal. Kalau saudara masih umur 10-15 tahun, ya 20 tahun mungkin masih muda. Kadang-kadang bisa ditolerir karena belum banyak mengerti. Tetapi itu pun tidak boleh. Apalagi sudah usia 45, 50, 60 tahun. Wah, kalau saudara tidak betul-betul hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah, jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu, saudara. Yang tidak penting, yang tidak ada gunanya, jangan lakukan. Setiap kata yang kita ucapkan itu harus di dalam pimpinan Bapa. Seperti Yesus katakan, aku tidak mengucapkan kata dari diriku sendiri. Itu pemerintahan Allah itu begitu. Nah, saya ini saudara-saudara pada umumnya mau ngomong apa, mau bercanda apa, sembarangan kita, saudara. Iya, sembarangan kita ini. Sekarang kita belajar untuk tertib. Mau bicara apa, mau tulis apa di media sosial, mau ngomong apa, mau posting apa. Bukan tidak boleh posting, posting lah untuk hal yang baik. Nggak usah kita membuat sesuatu yang di luar kehendak Allah. Makanya ya saudara, kita harus berani untuk mengambil satu keputusan bahwa
kita mau hidup dalam pemerintahan Allah. Dan yang paling merusak kehidupan hidup dalam pemerintahan Allah itu percintaan dunia. Percintaan dunia itu paling merusak. Itu yang harus kita jauhi, keindahan dunia itu. Jangan sampai mensubordinasi kita, menguasai kita, membawai kita. Jangan sampai. Kita harus menempatkan diri dengan benar di hadapan Allah. Kalau kita menempatkan diri di hadapan Allah dengan benar, tidak ada sesuatu yang mengikat kita. Kita harus berani berkata, hadirat-Mu ini Tuhan, hanya ini tempatku. Aku hanya minta aku ada tempat di hadirat-Mu. Saya katakan begitu. Dan saya mengajak saudara mengatakannya. Aku hanya mau punya tempat di hadirat-Mu. Kalau aku meninggal dunia, Engkau kenal aku. Penghuni surga tidak asing. Ya, terhadap diriku, dan aku tidak asing juga untuk penghuni surga. Ini loh yang suaranya setiap kali sampai di surga. Ini loh yang kelakuannya harum. Nah, kita sedang belajar terus. Saya tidak katakan saya sudah harum atau bagus, belum. Saya sedang berjuang. Dan saya mengajak saudara berjuang untuk itu. Adalah kehormatan kalau kita diberi kebebasan untuk mendatangkan atau menghadirkan kerajaan Allah. Mendatangkan atau menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Sebab kerajaan Allah itu sudah hadir oleh anugerah. Tetapi apakah hadir dalam hidup kita? Itu tanggung jawab kita. Secara de jure kita menjadi anggota keluarga kerajaan. Tapi secara de facto belum tentu. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia, ternyata kita tidak hidup di dalam pemerintahan Allah. Tadi saya singgung orang kuat, orang berharta, orang berkedudukan tinggi, berelasi pejabat. Saudara mungkin tidak memiliki semua itu. Tidak apa-apa. Jangan sampai di dunia sudah miskin secara materi, di dunia sudah diperlakukan tidak adil dan tidak menikmati dunia dengan baik, karena memang tidak beruntung, mati masuk neraka. Konyol saudara. Saudara miskin bagaimanapun, tertindas bagaimanapun, tidak terhormat bagaimanapun di mata manusia, saudara masih punya kesempatan hidup di langit baru, bumi baru. Kehormatan saudara untuk bisa memilih kerajaan Allah. Tidak dituntut uang, pendidikan tinggi, atau penampilan. Ketika saudara memilih kerajaan Allah, berarti Anda memilih untuk mengasihi Dia, menghormati Dia dengan segenap hati, dan mengabdi kepadanya. Dan saudara akan tergolong sebagai makhluk rohani di sini. Kalau tidak, jadi makhluk duniawi. Manusia sebagai anak-anak Allah dilengkapi dengan berbagai elemen yang juga ada dalam diri Allah, supaya dapat mengambil keputusan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Sejarah hidup dan sepak terjang Lucifer memberi pelajaran yang berharga bagi kita. Bukan aku hendak, aku mau, tetapi aku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ayo kita maksa diri untuk itu. Lucifer membangun kerajaannya sendiri. Aduh, dia terbuang dari hadirat Allah selama-lamanya. Mengerikan. Dan orang yang mau membangun kerajaannya sendiri juga akan terbuang seperti Lucifer. Dan itu mengerikan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita memilih untuk menghadirkan kerajaan Allah, yang berarti kita tidak mencari kesenangan sendiri. Kita hanya mau mencari kesenangan Allah. Saudara jadi manusia yang bermartabat. Ya. Saudara bisa mengambil keputusan ini. Lakukan mulai saat ini. Saudara mungkin juga bingung dan tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Tapi saudara bisa berkata, aku mau Tuhan. Aku bersedia Tuhan. Saudara bisa berkata, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku
berikan. Ku mengasihimu lebih dari semua, melayanimu di bumi, di sorga. Begitu saudara, ini keputusan kita. Saudara bisa, walaupun saudara sekarang ini masih berantakan hidupnya, udah jahat banget, masa lalumu buruk, engkau jahat banget, pokoknya buruk banget. Tapi saudara berseru, Tuhan, aku memilih untuk menghadirkan kerajaan-Mu dalam hidupku. Datanglah kerajaan-Mu. Dengan tulus saudara berseru kepadanya, Tuhan pasti akan menjawab. Jangan bicara lagi soal Tuhan aku sakit mau sembuh, Tuhan aku punya masalah ekonomi supaya ekonomiku dipulihkan, Tuhan aku punya masalah keluarga, Tuhan tolong. Sudah jangan lagi bicara itu. Kita selesaikan semua masalah dengan tanggung jawab. Tetapi kita, saudaraku, memilih untuk ikut seturut kehendak Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihimu lebih dari semua, melayanimu di bumi, di surga. Saudara jangan tidak lakukan apa yang saya anjurkan ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang menempatkan saya di sini dan menyampaikan firman melalui streaming ini. Saudara ambil keputusan ini. Sebelum saudara tidak pernah bisa diselamatkan karena sudah terlalu rusak. Sudah terlalu hancur. Tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, saudara masih punya kesempatan diperbaiki lagi. Saudara sekarang saatnya mengambil keputusan untuk menghadirkan pemerintahan Allah. Tentu menghadirkan pemerintahan Allah itu bagaimana nanti akan saya jelaskan di hari-hari Jumat ke depan. Saudara serap ya kebenaran-kebenaran yang tadi saya kemukakan ya saudara. Serap ya. Kita tidak bisa memiliki dua Tuhan saudara. Tidak bisa. Hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah atau tidak usah sama sekali. Dan saya mengajak saudara ya, yuk kita berkemas-kemas yuk. Kita serius berkemas-kemas pulang ke surga. Benar kita mau berkemas-kemas pulang ke surga. Dunia ini tidak membahagiakan saudara. Aduh saudaraku, kesewenang-wenangan, aduh saudara. Kejahatan manusia luar biasa saudara. Angkara, murka, keserakahan, aduh saudara, diskriminasi dan lain sebagainya. Kita menantikan langit baru, bumi baru. Sementara kita menjalani sisa hari hidup kita ini, kita mempersiapkan diri untuk masuk kerajaan Allah. Dan harus menjadi agenda kita. Waktu kita tidur ya kita membayangkan aku akan mati, aku akan meninggal dunia, lalu aku akan melihat kerajaan surga. Aduh, itu membahagiakan saudara. Benar, kita seperti mau dapat konglomerat, seperti mau jadi anak seorang bangsawan gitu saudara. Aduh saudara, kita bahagia sekali. Dan itu dahsyat sekali kebahagiaannya. Dan saya mengajak saudara untuk memiliki kesadaran seperti ini. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru.
Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.